Recording in progress. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Devi Nugrahini, NIM 22241012041 dari kelas PBMB. Di sini saya akan mempresentasikan tugas pertemuan 5 saya, yaitu membuat sebuah stateful widget uh, yang nantinya di dalamnya terdapat fungsi agregasi juga. Oke, di sini langsung saja ke source code-nya. Oke, pada file card.dart ini merupakan page-nya. Terdapat tentunya yang pertama ada import package-nya untuk Flutter-nya itu sendiri atau library Flutter-nya itu sendiri. Di mana kita juga menggunakan stateful widget dengan nama card. Nah, ini. Nah, kemudian dalam stateful ini, karena saya masih belum menggunakan database atau menghubungkan ke database, maka saya menggunakan list-nya, atau saya menggunakan list, di mana list ini menampung 3 jenis list yang di dalam setiap listnya itu terdapat ada nama, harga, icon, aset, check, dan juga rate, dan juga keterangan di sini dengan nama listnya itu underscore transaksi. Kemudian di sini saya juga menggunakan fungsi integer underscore total transaksi untuk istilahnya melakukan penghitungan pada transaksi itu sendiri. Jadi ketika nanti uh, transaction pada bagian exchange itu bernilai true, nanti akan si maka total nilai total ini akan ditambahkan dengan pada transaction yaitu bagian harganya. Oke, lanjut saja di sini kita gunakan scaffold yaitu pada bagian e-bar-nya kita custom dengan pada posisi leading-nya itu kita gunakan arrow back dengan warna putih dan juga selanjutnya pada posisi title kita gunakan teks seperti biasa yaitu keranjang belanja, yaitu di sini kita juga styling teks tersebut dengan font weight atau apa bold dan juga warnanya putih. Kemudian pada bagian actionnya kita gunakan icon icon chat dengan warna putih. Kemudian kita tambahkan size box di bagian action juga untuk memberikan jarak di tepinya. Selanjutnya untuk di bagian body kita gunakan kolom dengan cross axis alignment-nya itu stretch. Nah, kemudian dalam kolom ini terdapat uh, expanded untuk mengfitkan dengan layarnya, di mana di dalamnya terdapat child yaitu list view builder. List view builder ini nantinya akan berdasarkan item count dari ini underscore transaksi length-nya dan juga item buildernya itu dari konteks dan juga indeksnya. Kemudian direturnkan ke card, di mana card ini digunakan list style ya, semacam inilah template itu. Pada posisi leadingnya itu ada gambar gambarnya itu di sini ada posisi untuk gambarnya digunakan kontainer, di mana kontainer itu kita gunakan decoration box decoration image-nya. Nah, image-nya itu berasal dari yang ada dalam list ini yang ada di atas ini. Nah, ini image asset. Nah, ini image asset, kemudian color-nya white dan juga shape-nya circle. Kemudian pada posisi title, kita gunakan teks teks biasa, namun teksnya ini diambil dari list pada bagian namanya. Kemudian kita style menggunakan bold. Kemudian pada posisi subtitle, kita tambahkan kolom, di mana kolom ini terdapat beberapa row gitu ya. Yang row pertama di sini ada keterangannya, untuk keterangan yang diambil dari rilis keterangan. Kemudian di row kedua itu ada icon transaksi. Di sini icon transaksi itu diambil dari icon datanya. Kemudian ada teksnya itu diambil dari harga yang kita convert menjadi string. Harga kan tadi integer ya, kalau di dalam list tadi. Kemudian ada row terakhir itu ada row icon star itu ya biasa.
icon star biasa yang kita styling dengan warna amber dan juga ada teks transaksi rate-nya yang diambil dari rate yang ada dalam apa yang ada dalam list tadi yang kita convert menjadi string. Kemudian di bawahnya atau setelah itu setelah kita buat kolom itu tadi ada juga checkbox yaitu pada posisi berarti paling kanan gitu. Pada posisi trailing kita gunakan checkbox di mana value-nya kita itu ambil dari is check yang terdapat dalam list yang kita buat sebelumnya dan juga kita set on change-nya itu berdasarkan booleannya dan juga value-nya. Kemudian kita gunakan set state yang berasal is check itu bukan dari value-nya atau bukan tidak bernilai value. Kemudian di bawahnya itu kita gunakan kontainer, di mana kontainer ini kita gunakan padding 15 dan juga color sebagai berikut. Di mana kontainer ini terdapat child yang kita gunakan main axis alignment-nya itu space between di dalam di dalam row ini kita terdapat children, di mana children itu terdapat teks total keranjang yang di style dengan font size 18 dan juga font weight-nya bold dan juga warnanya putih dan juga ada total harganya. Teks ini teks juga dalam berupa teks, namun teks ini diambil dari fungsi underscore total transaksi yang diubah menjadi string. Nah, teks ini juga di style dengan font size 18 dan juga font weight bold dan color white. Oke, kemudian stateful ini nanti akan dijalankan pada mainnya dengan memanggil nama statefulnya yaitu card tadi. Nah, ketika codingan ini dijalankan, maka akan sebagai berikut. Sebentar, saya akan jalankan codingannya. Oke, baik. Di sini sudah muncul ya untuk hasil codingannya atau output dari codingannya, yaitu ada, nah di sini menampilkan 3 buah produk. Nah, ketika kita checklist atau klik produk satu yang harganya 150.000, di sini maka pada total keranjang akan muncul 150.000. Nah, ketika kita mengklikkan yang di bawahnya atau paket skincare ini yang harganya 450.000, maka otomatis total keranjang itu akan bertambah menjadi 600.000. Kemudian selanjutnya hal yang sama juga ketika kita akan mengklikkan face wash yang harganya 100.000, maka di sini akan bertambah jadi 700.000. Selanjutnya, ketika checklist ini kita kembalikan ke posisi semula, maka di sini akan berkurang otomatis ya. 100.000 ini akan berkurang menjadi 600.000 di sini. Berkurang 100.000 maksudnya, kemudian nah, kan 150.000. Oke. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian. Saya sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.